Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas tentang sentilan dari warga begitu yang kemudian menyoroti tentang kenaikan harga beras di beberapa bulan atau di awal tahun 2023 ini. Nah, memang harga beras di Kota Palu dalam beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan. Hal ini tentunya membuat beberapa warga kemudian merasa panik dan juga merasa risau begitu. Nah, berbagai indikator yang menjadi alasan pun memperkuat atau mencuat seperti kurangnya pasokan akibat belum memasuki panen raya di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Ada yang kemudian juga mengatakan bahwa hal ini dikarenakan akibat naiknya biaya produksi di tingkat petani begitu. Nah, secara global memang kita tahu bersama bahwa isu di 2023 adalah isu resesi ekonomi. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Palu? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio kami. Yang pertama bergabung yaitu pimpinan wilayah Perum Bulog Sulawesi Tengah Pak David Susanto. Assalamualaikum dan selamat datang Pak David. Waalaikumsalam. Dan juga hadir bersama kami Kepala Dinas Perindak Kota Palu Pak Zulkifli. Pak Kadi, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Pak. Dan selamat malam Pak Kadis. Dan pemirsa, kami juga nanti membuka line telepon untuk Anda di 0451 452 414. Anda bisa menghubungi kami untuk menyampaikan pendapat Anda ataupun juga pertanyaan Anda tentang sebenarnya kondisinya seperti apakah tentang kenaikan harga beras ini. Apakah ini akan berlangsung lama? Karena kita tahu bersama bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan dan juga jelang Hari Raya Idul Fitri nantinya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, stakeholder terkait, berbagai lintas OPD ataupun juga instansi vertikal begitu, untuk kemudian bisa menjamin bahwa ketersediaan beras baik secara kuantitas ataupun juga secara harga ini bisa stabil begitu, sehingga kita semua kemudian tidak harus panik dan harus risau. Saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan dua narasumber saya. Sekali lagi pemirsa, kami nanti akan buka line telepon di 0451 452 414. Saya ke Pak David dulu. Pak David, kondisi benar harga beras naik dan itu di harga berapa sekarang Pak kondisi hari ini? Jadi begini, memang kenaikan harga beras itu dipicu ini rutinitas dalam tiap tahunnya kan karena saat ini tuh kondisinya kondisi semuanya belum musim panen kan. Belum musim panen. Biasanya terjadi pada waktu bulan akhir tahun November, Desember dan awal tahun Januari, Februari. Kayak wilayah di Sulawesi Tengah sini yang panen kurang lebih 2 minggu lagi posisinya di wilayah Parigi. Nah itu akan panen raya 2 minggu lagi. Memang harga itu tetap dipengaruhi oleh supply and demand. Supply and demand yang mempengaruhi. Itu pasti. Tapi hal ini tidak terjadi kelangkaan gitu loh. Beras itu di pasaran itu cukup banyak. Cukup banyak di tiap toko, baik toko beras, toko-toko kelontong dan sebagainya itu selalu ada gitu loh. Selalu ada. Tapi kita yakini sekarang harga mulai sudah terkoreksi turun karena panenan itu sudah mulai cukup lumayan. Kalau di wilayah Parigi itu kurang lebih sudah 20% itu sudah panen gitu. Dan ini akan berlangsung terus-menerus gitu loh. Itu nanti akan belum juga panenan di wilayah Sulawesi Selatan itu pun akan memperlancar pasokan beras kan seperti itu. Kondisi terakhir koreksi harga berapa hari ini Pak? Kalau yang medium memang kondisinya masih posisi di harga kurang lebih 10.500-an. Nah, tapi Bulog kan melaksanakan SPHP atau operasi pasar lah. Itu kita sudah mulai Januari gitu loh. Itu kan sepanjang tahun 2022 ya mulai Januari sampai Desember 2022. Sekarang pun mulai Januari sampai Desember nanti gitu loh. Nah, itu pun kita menjual beras itu, ini beras SPHP yang warna kuning ini. Ini di pasar ada baik pasar besarnya pasar Impres, terus di Masomba dan pasar-pasar lain. Baru dan juga. Itu berapa toko kita suplai itu. Terus kami pun juga ada mobil keliling yang setiap hari baik di pasar itu mau di pasar-pasar lain, di kabupaten lain kayak semacam Sigi, Donggala, itu kita selalu keliling itu. Harganya ini maksimal karena HIT-nya 9.450. Jadi tidak boleh dijual melebihi daripada itu. Baik. Tapi di pasaran 10.500 sekarang, Pak. Enggak, kalau yang itu di luar produknya Bulog gitu loh. Sementara headnya? Kalau headnya khusus untuk punya Bulog loh ya. Bulog berapa, Pak? Lah itu 9.450. Memang sebenarnya per kilo, HIT medium itu 9.450 Baik. gitu loh. Artinya dengan harga ini Pak sebenarnya ini bisa dikatakan stabil begitu Pak, baik dari head ataupun juga di luar pasaran Bulog. Ya karena
kan apa itu kondisi kualitas atau selera konsumen kan berbeda-beda. Kadang dia tetap ngejar yang seleranya beras lokal, segala itu akhirnya harganya menjadi 10.500 gitu loh. Kita yakini ke depan nanti harganya akan turun bahkan sampai mungkin itu sekitar 9.000 lebih dikit. Gitu. Oke, baik. Nanti saya akan kembali ke Pak David, saya ke Pak Kadis dulu, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli pun juga dari Dinas Perindak melihat seperti apa kemudian Pak di awal tahun ini dikejutkan dengan kenaikan harga beras yang sebenarnya memang belum memasuki masa panen. Namun telah dikonfirmasi 2 minggu ini sudah ada panen kelihatan begitu Pak. Nah bagaimana kemudian dari Perindak sendiri melihat catatan di awal tahun ini? Iya, ini Pak, sebetulnya kalau berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, di pasar-pasar, di toko-toko beras di pasar, terakhir kami ke Bulog kemarin, ini beras kita ini cukup banyak Pak. Stok banyak. Stok banyak sekali. Hanya saja di pasaran ini yang bikin naik ini adalah beras premium, kelas 1 loh. Oke. Itu, harganya bahkan mencapai 14.000. Premium kelas 1 Pak iya, premium kelas 1. Nah, ini yang hadir di pasar, begitu banyak di pasar, seperti beras Bramo, Cinta Nur. Ini harganya bermain 14, 13,5 ini di pasar. Nah, mudah-mudahan Bulog memasuk segera ya beras-beras yang ada ini agar supaya harga itu bisa turun, apalagi insya Allah 2 minggu ke depan ya panen sudah mulai, insya Allah harga beras di pasar bisa turun. Kemudian yang berikut Pak, ini memasuki bulan suci Ramadan, oleh Bapak Wali Kota Palu dalam rangka juga menekan inflasi. Di sini kita melakukan operasi pasar. Ya, kita sudah lakukan kemarin bersama Bulog dengan beberapa teman-teman dari Transmart, dari Alfa Midi, turun juga hadir bersama-sama kita. Kita sudah mulai kemarin bulan Januari bersama Bulog di lapangan Vatulemo. Nah, kemudian ini nanti bulan ini kita laksanakan lagi di Kecamatan Hulu Jadi. Nanti sampai pada bulan suci Ramadan ini 8 kali kita laksanakan operasi pasar. Untuk khusus bulan suci Ramadan akan ada 8 kali. 8 kali. Iya. Nah, ini perintah langsung Bapak Wali Kota untuk menekan harga-harga tersebut. Baik, artinya Pak Kadis melihat bahwa catatan di awal tahun, di awal Februari tepatnya begitu, ini sebenarnya tidak perlu menjadi kerisauan warga. Iya, begitu, saya minta dengan karena stok warga. banyak. Iya, saya minta juga dengan warga Kota Palu tidak usah panik dengan ini. Stok kita banyak kok. Beras impor beras kita sudah masuk ke Bulog. Nah, ini. Oke, jadi tidak perlu ada kerisauan. Ada kerisauan. Baik, premium kelas 1 itu di harga 14.000 Pak. Untuk tingkatan konsumsinya memang banyak warga kita yang menggunakan beras jenis ini. Ini saya lihat karena mungkin pendapatan per kapita masyarakat Kota Palu sudah semakin tinggi ya, sehingga mereka sudah lebih memilih ya beras jenis premium yang lebih ini. Kualitas yang bagus mereka kejar. Sementara kualitas beras-beras yang ini medium ini ya memang agak di bawah harganya. Pilihannya mereka itu sekarang beralih kebanyakan begitu, dan di pasaran banjir itu beras premium kelas 1 ini. Nah, itu yang terjadi Pak. Oke, dan itu yang kemudian akhirnya naik, tapi padahal sebenarnya kemudian kita bisa memilih beras medium gitu Pak. Bisa kita tergantung pilihan. Baik, baik. Gitu. Oke, Pak David, kalau kita melihat tingkatan konsumsi masyarakat memang sekali lagi lebih suka untuk saat ini karena per kapitanya pun juga tinggi, naik premium kelas 1 yang menjadi favorit. Ya, memang pasar beras premium itu lebih tinggi dibandingkan pasar beras medium gitu loh. Jadi premium itu ciri-cirinya salah satunya lah memang mulai broken itu sekitar 15%. Nah, itu kondisinya dia packingan yang bagus kayak beras kita ini. Ini beras kita termasuk premium Pak ya? Gitu loh. Kalau yang SPHP itu beras SPHP itu adalah beras medium. Gitu. Beras medium. Lah sekarang karena harganya naik gitu, itu pasar premium banyak yang menyerang beras medium juga gitu loh. Sebenarnya polanya hanya seperti itu. Tapi yang jelas kalau di pasaran, kalau kita tengok di pasaran itu sebenarnya beras itu kondisinya masih banyak gitu loh. Tidak ada kelangkaan beras itu, tidak ada gitu loh.
Semuanya pedagang yang masih normal jualan. Kita mau beli 1 karung sekali beli 50 kilo pun 1 orang ya masih bisa gitu loh. Itu loh. Baik. Yang kita jaga kan jangan sampai di pasaran itu ada kelangkaan gitu. Itu aja. Tapi ini kalau kita melihat harga beras naik, ini memang isunya nasional ya Pak ya? Nasional memang, tidak hanya nasional. Sulteng saja yang terdampak. Memang ada waktu-waktu tertentu. Iya. Mereka pada waktu musim paceklik istilahnya, antara musim panen terakhir dengan selang mau musim panen berikutnya gitu loh. Nah, ini kan ada waktu yang memang ini gitu loh. Transisinya begitu Pak? Transisinya. Memang ada masa-masa dipengaruhi, apalagi sekarang hujan cukup tinggi, segala itu gitu loh. Tapi kalau panenan kondisinya bagus semuanya. Kondisi Sulawesi Selatan itu, Sulawesi Tengah itu kondisinya surplus juga. Kita surplus Pak? Surplus produksi. Ya. Itu biasanya memang masih panen itu di bulan Maret Pak? Ya rata-rata ya? kalau posisi di Parigi yang kita ambil kan itu rata-rata kalau saat ini di pertengahan bulan Maret. Pertengahan bulan Maret nanti sampai kondisi bulan April lah gitu panenan itu. Itu akan ada disebut panen raya begitu panen Pak? Raya. Oke. Dan ketika ada panen raya Maret sampai April, ini kemungkinan harga beras akan kembali stabil, bahkan turun. Pasti akan kembali turun gitu karena pasokan sudah mulai lancar, mulai banyak gitu loh. Pasar pun penuh karena Bulog juga nyuplai ikut sama-sama nyuplai lah, nanti akan ada istilah oversupply kan. Oke, akan ada oversupply. Akan turun gitu loh. Iya. Berarti memang tiap tahun periodiknya adalah di Maret April begitu Pak ya? Ya, untuk waktu panen. Rata-rata kondisi Maret April. Berarti kalau kita katakan Pak, memang ciri khas awal tahun seperti ini sebenarnya yang terjadi begitu Pak, artinya fluktuasinya begitu setiap tahun. Sebenarnya pasti. gini loh, posisinya ada suatu saat itu memang ya petani itu merasa diuntungkan dengan harga kondisi harga beras tinggi. Tapi salah satunya konsumen merasa dikorbankan kan gitu loh, karena dengan harga beras tinggi. Tapi pas kondisi nanti panen raya, itu konsumen diuntungkan karena harga beras murah, gantian petani dirugikan karena harga beras murah, kan kayak gitu, seperti itu gitu loh. Baik. Jadi ada keseimbangan seperti itu gitu loh. Ada keseimbangan Oke. seperti itu. Nanti saya akan bertanya begitu Pak, bagaimana kemudian menjaga keseimbangan? Artinya sekarang konsumen mungkin yang risau, tapi petani nih yang agak merasa enak begitu Pak, tapi bisa saja nanti sebaliknya begitu Pak. Ya, seperti itu tentunya. Oke, bagaimana ada balancing nanti ke sana begitu. Saya kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, operasi pasar ini sudah dilakukan di awal tahun tadi catatannya begitu, dan memasuki bulan Ramadan sudah diproyeksikan akan ada 8 kali begitu Pak. Itu seperti apa nanti kemudian treatmentnya di lapangan Pak? Kita nanti di lapangan bersama-sama dengan beberapa teman-teman yang dari Bulog, kemudian dari Transnusindo, Alfamidi, dengan ada namanya Pasar Tani. Pasar Tani. Di situ nanti kita mungkin ada penjualan rica, bawang, dan bahan pokok penting lainnya. Situ nanti kita Bapokting begitu ya? Bapokting gitu dengan teman-teman. Kemudian kita akan sasar itu keluarga-keluarga yang masuk dalam data DTKS. Oke. Ya, itu yang terutama. Jadi warga yang datang kita seleksi, dia masuk dalam DTKS enggak? Dibuktikan dia bawa namanya kartu PKH, Keluarga Harapan, atau cukup bawa KTP. Nah, untuk DTKS sendiri nanti kerjasamanya dengan dinas sosial. Pasti. Oke, itu gimana kemudian pendataannya Pak nanti? Itu kita akan minta nanti dengan lurah-lurah, dengan kelurahan. Setiap kelurahan yang kecamatan kita sasar, datanya kan sudah ada dengan kami, data DTKS itu. Jadi, warga yang datang kita cocokkan. Oke. Bawa KTP kita cocokkan. Silakan belanja. Jadi nanti dia per kilo itu kita subsidi, kayak macam beras. Dia per kilo. Kalau dia harga 9.000 kita subsidi 5.000. Jadinya harganya jadi 4.000 per kilo. Oke. Begitu semua jenis yang kita subsidi. Termasuk minyak, beras, telur juga. Terigu, cabai juga begitu Pak? Cabai juga, semua begitu. Ada 9 itu, bawang merah, bawang putih. Termasuk daging. Daging juga. Daging ayam, khusus daging ayam. Karena susu juga masuk karena kita dalam rangka program stunting, untuk memberikan gizi kepada ibu hamil maupun balita, sehingga kita masukkan itu susu.
Baik, pemirsa kami mengundang Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Kita membahas tentang kenaikan dari harga beras dan tadi sudah dikonfirmasi memang saat ini yang mengalami kenaikan adalah premium kelas 1 begitu dan ini adalah tergantung dari tingkatan pendapatan masyarakat yang kemudian lebih menginginkan dengan beras kualitas yang lebih baik lagi. Namun sudah dikonfirmasi juga bahwa ini karena memang belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan 2 minggu lagi Maret hingga April sehingga kemudian harga beras bisa dipastikan stabil nantinya khususnya menjelang dari hari raya Idul Fitri bahkan juga bulan suci Ramadan gitu. Saya masih dengan Pak Kadis dan juga Kepala atau Pimpinan Wilayah Perumbulok Sultan Pak David Susanto. Pak Kadis, Perindak Kota Palu sudah sering pun juga melakukan survei ke pasar Pak ya. Artinya pasar tradisional terbesar Manonda pun juga pasti sering dikunjungi begitu Pak. Iya, kita setiap minggu itu Pak lakukan cross check harga di lapangan. Jadi setiap minggu kami akan mendata semua harga-harga yang ada di pasaran, mulai dari beras, minyak goreng dan sebagainya. Nah ini kan apalagi ini memang terlihat sekali fluktuasinya. Kita memasuki bulan Januari ini, awal-awal ini yang memang trennya kenaikannya itu beras itu. Yang lain-lain kelihatannya masih stabil. Nah kecuali yang di pasaran akhir-akhir ini adalah mulai bergerak naik dia adalah cabai merah. Ya, dari dulunya 30 ini sudah bergerak lebih dari 30, angka 30. 30.000 per kilo. Baik. Berarti memang selain beras yang harus menjadi atensi kita bersama, antisipasi ini pun juga cabai masuk ke dalam. Bawang. Komoditas-komoditas itu. Komoditas ini yang memang menjelang bulan suci Ramadan dan merasa penting gitu Pak Kadis. Makanya antisipasinya kita itu adalah pasar murah. Baik, pasar murah akan dilakukan nanti sebanyak 8 kali begitu. Dan ini pun juga sudah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota begitu Pak. Ya, saya kembali ke Pak David. Pak David, untuk stok kita di Bulog ini sangat cukup aman Pak ya? Cukup. Ada berapa ton begitu Pak? Kalau sekarang ini kurang lebih stok kita sekitar 2.500-an ton. 2.500-an ya, ton. Cukup. Nanti pas pada waktu musim panen yang saya sampaikan kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, nanti kita ada program pengadaan. Ya, pengadaan apa itu Pak Kadis? Pengadaan beras gitu loh. Kita membeli dari petani atau penggilingan gitu loh. Nah, itu masuk di gudang-gudang yang sentral produksi gitu loh, kayak semacam gudang kami di Tolai maupun gudang Olaya yang adanya posisinya di Parigi gitu. Nah, untuk pengadaan kali ini HPP-nya adalah 9.000 per kilo gitu. 9.000 per kilo. Silahkan bagi mungkin petani atau penggilingan yang ingin menjual berasnya ke Bulog, kita persilahkan. Kita juga akan mengejar nanti nurunkan tim satker sampai ke tingkat daerah-daerah sentra produksi, baik itu di tingkat penggilingan maupun petani kita akan kita kejar biar mereka kalau seandainya harga itu kita jaga. Jangan sampai petani nanti harganya posisinya jatuh di bawah harga 9.000 gitu loh. Memang mereka kita kasih kebebasan. Apakah menjual ke pasaran umum, artinya ke pasar langsung atau ke Bulog gitu loh. Baik, Pak David ditahan dulu, ya Pak Kadis ditahan dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bicara langsung masih akan kembali bersama kami dan kita masih membahas tentang kenaikan harga beras. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang kenaikan harga beras. Sudah dikonfirmasi bahwa masyarakat tidak perlu risau dan panik karena tentunya selain stok, jumlah, kuantitas dan juga harga ini bisa dipastikan stabil begitu, terutama menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Saya kembali ke Pak David Susanto, Pimpinan Wilayah Perumbulok Sulawesi Tengah. Pak David, ini kita kan jelang Ramadan begitu Pak ya, artinya Hari Raya. Artinya harga beras proyeksinya bisa dipastikan stabil begitu Pak ya di Ramadan nanti. Iya. Jadi di Ramadan nanti kita persiapan, kalau namanya Ramadan itu kan persiapannya bukan hanya tahun ini, jauh sebelumnya tahun yang lalu kita udah mempersiapkan untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Jadi masalah stok tidak hanya masalah beras saja, semuanya baik gula, minyak maupun komoditi-komoditi lainnya termasuk telur, daging ayam, semuanya itu tepung segala-sekali sudah kita persiapkan gitu. Baik itu untuk ke pasarnya atau program-program yang diadakan seperti tadi yang disampaikan Pak Pasar Murah tadi. Pak Kadis misalnya pasar murah kan semuanya mungkin kabupaten kota pasti mengadakan pasar murah.
Nah, itu semuanya udah kita persiapkan semuanya. Oke. Ada satgas yang dibentuk khusus nantinya begitu Pak untuk kemudian menjaga kestabilan ini dan memantau semua harga? Kalau di kita itu sebenarnya memang ada seksi atau bagian khusus. Baik yang itu memantau harga pasar itu bukan lagi masalah mingguan, tiap hari itu ada yang mantau. Jadi pergerakan pasar sedikit pun itu bisa langsung kita kita koreksi, harus kita mengeluarkan kebijakan apa yang kita laksanakan seperti itu. Oke, baik. Pak Kadis, operasi pasar nanti 8 kali ya direncanakan di bulan Ramadan, bahkan mungkin setelah Idul Fitri pasti masih akan banyak lagi di 2023 begitu Pak? Ya. Pasti, karena begini, setelah Idul Fitri kan kita akan menghadapi Natal dengan Tahun Baru. Maka pemerintah dari awal sudah menyiapkan. Kami dengan Bulog selalu koordinasi soal itu, apalagi mau Ramadan ini sebetulnya kita dari jauh hari sudah siap kan? Sudah siap. Dari operasi pasar yang kita lakukan pada saat Nataru kemarin, kita sudah berpikir untuk Idul Fitri ini, pasar Idul Fitri. Ya, penyiapan barang pokok penting untuk Idul Fitri kita sudah siapkan. Ya, dengan berkoordinasi dengan Bulog, dengan teman-teman lainnya. Agar kenapa? Ya, kan biasanya itu kalau mau menjelang Ramadan dan mau saat pada bulan suci Ramadan itu kadang harga bermain. Ya. Nah, ini juga kami membentuk namanya Satgas Pangan. Oke. Satgas Pangan ini berarti leading sektornya adalah Perindak, Pak? Perindak dengan teman-teman dari kepolisian, dari Bulog, semua akan terlibat. Dan kita akan melakukan operasi di gudang-gudang. Kita takuti jangan nanti ada pemain-pemain nanti, ya, apalagi menjelang begini. Yang mau bermain-main ya di saat masyarakat melaksanakan bulan suci Ramadan. Itu akan kami lakukan penindakan kalau didapat penimbunan. Tapi biasa kalau kita berkaca Pak dari tahun-tahun sebelumnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, memang banyak distributor atau pengecer yang bermain, Pak Kadis? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kelihatannya ya kami belum temukan. Oke, artinya aman begitu Pak ya? Bisa dipastikan aman. Tahun ini seperti tahun kemarin juga. Baik, saya kembali ke pasar murah Pak, atau operasi pasar yang warga yang tidak mampu, artinya nanti akan ada data dari DTKS, kemudian ya, melalui PKH juga begitu Pak. Ini nanti tidak akan menyulitkan warga begitu Pak untuk mendapatkan komoditas secara baik? Insya Allah tidak. Selama ini lancar-lancar aja. Selama ini lancar-lancar aja kita ngadakan. Baik. Apa itu pasar murah? Dan warga nanti akan bebas memilih. Jenis beras mereka akan pilih. Apakah mereka mau pilih premium atau medium? Medium, terserah kita. Dan situ semua akan tersedia. Kebutuhan pokoknya akan tersedia. Mulai dari gula, beras, susu, 9 bahan pokok di situ sampai ayam nanti akan kita sediakan. Baik. Pak David, ini Pak Kabul kita lihat ada 2 display beras. Teman-teman bisa di zoom ya. Ini adalah jenis premium dan medium, Pak. Ada beras secara official yang kemudian dimiliki oleh Bulog, begitu, Pak. Ya, bisa dijelaskan, Pak. Sebenarnya masih banyak, ada beberapa produk lagi, seperti beras Maleo, segala gitu loh. Tapi kalau yang warna kuning itu, beras kuning yang sebelah kanan, Pak, gitu loh. Ini dijualnya di pasar, ke konsumen, ke masyarakat, itu sesuai dengan maksimal HET 9.400 tadi. Nah, itu di setiap toko yang menyediakan beras kita itu ada pamfletnya gitu loh. Ada pamfletnya. Nah, itu maksimal tidak boleh menjual melebihi daripada itu. Kalau yang beras kita itu adalah beras premium itu. Beras premium itu. Yang beras kita berarti yang ini, Pak ya? Ya, kalau harga jualnya sekarang itu di konsumen itu 11.000 gitu. 11.000. Memilih beras yang baik itu sebenarnya gimana kemudian? Sebenarnya ditengok kondisi brokennya gitu. Brokennya Brokennya berapa persen. Kalau namanya kalau yang beras medium itu brokennya rata-rata ring 20 sampai 25 gitu loh. Kalau yang beras premium rata-rata kondisinya maksimal 15 ke bawah. Baik. Baik, oke. Pak Kadis, kita tahu bersama bahwa DTKS, artinya untuk PKH ini kita sudah bisa jamin begitu Pak, akan ada bantuan penetrasi untuk memberikan bantuan begitu. Pak David, kita tahu bersama bahwa Bulog dan Dinas Perindak mungkin dengan dinas-dinas lain baru saja ada PKS Pak, penandatanganan untuk ASN khususnya Pak, perjanjian kerjasama begitu. Seperti apa itu Pak? Kalau perjanjian kerjasama itu kemarin kita laksanakan dengan pemerintah kota. Itu sebenarnya memperpanjang atau melanjutkan perjanjian tahun-tahun yang terdahulu. Jadi sudah ada sebenarnya. Sudah ada gitu loh. Jadi ASN di Kota Palu ini
penyediaan kebutuhan berasnya adalah dari Bulog, gitu, dari Bulog. Kalau tahun kemarin itu rata-rata dalam 1 bulan itu kurang lebih 30 ton lah. Oke. 30 Suplainya ton, 30 ton, Pak, ya? 30 ton per bulannya. Kita harapkan tahun ini bisa bertambah, gitu loh. Bisa bertambah. Hal ini itu juga menguntungkan ASN dalam artian kebutuhan beras dalam tiap bulannya dia itu terpenuhi dan tidak perlu pergi ke pasar, gitu loh. Karena beras akan kita drop ke instansi-instansi yang memang sudah ada pagunya, gitu. Dan ini PKS-nya dilanjutkan lagi di Ya, tahun ini? dilanjutkan lagi selama 1 tahun. Oke. 1 tahun. Baik. Artinya semua OPD instansi akan punya Semua hak untuk bisa mendapatkan ini, begitu Pak Kadis. itu. Dan jenis berasnya yang demikian, Pak. Yang ini Beras beras kita kita itu. Beras kita. Ya, Beras beras kita. Dan rata-rata pegawai ya senang sudah Iya. dengan beras ini. Tapi kalau kita melihat memang belanja pegawai, memang untuk komoditi sendiri gimana kemudian Pak Kadis melihatnya? Kalau kami lihat pegawai untuk belanja komoditi, saya kira dengan kondisi keadaan sekarang mereka sudah bisa memilih. Ya, dengan kondisi beras. Oh, kita mau beli ini, kita mau beli ini dulu, ya. Dengan kondisi sekarang itu di tingkat pegawai. Artinya pilihan itu banyak. Loh, di pasar. Mau premium, medium, mau begitu. premium, mau medium, mau apa? Ini yang terjadi di tingkat teman-teman ASN. Baik. Pak David, kita tahu bersama bahwa kita masih ada di tengah-tengah isu inflasi begitu Pak. 2022 kemarin pun juga ada 2 kota kabupaten, Luwuk dan juga kota Palu sendiri begitu. Pak David melihat apakah akan ada pengaruhnya nanti Pak dalam kenaikan harga beras ini ataupun juga nanti menjelang stabilnya harga beras tentang inflasi kita di 2023? Memang kalau kami melihat ya untuk bulan Februari itu beras masih terjadi inflasi, gitu. Terjadi inflasi dan semoga nanti di bulan Maret nanti karena panen raya kondisinya sudah merata gitu di seluruh Indonesia. Ini Jawa kayak semacam Jawa Tengah sudah mulai panen sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu, NTB, terus ini berlanjut sampai nanti arah Jawa Timur dan sebagainya. Tentunya ini akan lebih menekan harga sehingga harga lebih murah, gitu. Lebih murah. Kita harapkan nanti kondisi harga di Maret nanti kondisinya udah kondisi harga normal atau stabil. Berarti tingkatan inflasi nanti bisa turun juga? Ya, jelas. Bisa jelas. Turun, gitu. Karena beberapa komoditas termasuk beras ini bisa nanti ditekan dan distabilkan gitu. Selain beras, apa yang kemudian akan menjadi atensi Pak, perhatian dari berbagai bapokting atau komoditi lainnya? Sebenarnya ini kan masalah tupoksi. Kalau Bulog itu tupoksinya sebenarnya hanya 3 Pak Jali, padi, jagung, kedelai. Lah, kalaulah kita punya berbagai varian komoditi, karena kita itu kan memang secara tugas kita itu boleh menjual secara komersial, kayak misalnya gula, terus minyak kita itu. Lah, itu semuanya adalah komersial. Tapi kayak semacam telur, ayam, terus apa itu tepung, kita selalu punya stok gitu. Terus kita juga belanjanya tidak hanya membeli misalnya gula dari Gorontalo, enggak, kita datangkan dari Jawa gitu. Ini yang mau datang itu dari Jawa Timur kurang lebih 225 ton beras Pak. Gula di samping stok kami pun di gudang masih ada kurang lebih sekitar 60-an ton lah, gitu loh. Ada kabar Pak beras dari Jatim juga? Ya, disuplai ke Sulteng? Ya, dari Jatim pun masuk ini. Ada berapa ton begitu? Ada LN kurang lebih ini yang belum masuk itu kurang lebih sekitar 2.500-an lah, gitu. 2.500 tersebar nanti kemana-mana baik ke Kancap atau gudang-gudang kami posisi di Luwuk, di Poso maupun di Toli-Toli gitu. 2.500 ton Pak. Ini khusus dari Jawa Timur. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau melihat inflasi Palu kan juga lumayan tinggi begitu Pak ya. Artinya dari Perindak sendiri bagaimana kemudian Pak bisa menekan semua harga terusnya beras nanti di 2023 sepanjang tahun Pak? Ya, di tahun ini kita diberikan oleh Pak Wali Kota Palu lewat operasi pasar namanya itu mau hampir 1 miliar. 1 miliar Pak. 900-an lebih. Ini alokasi APBD Pak? Alokasi APBD. Nah, kita kemarin dapat dana DID ya di pertengahan. Nah, pertengahan tahun mau masuk bulan Nataru kemarin. Nah, jadi ada juga dana DID dari pemerintah pusat ya, membantu pemerintah daerah dalam rangka menekan inflasi. Itu yang kita laksanakan. Nah, sehingga harga-harga yang kita lihat
sebetulnya kayak beras, kemudian cabai, kita jaga keseimbangannya saja. Pak. Itu fungsi pemerintah menjaga keseimbangan. Betul. Agar jangan jaga juga petani juga ya kita jor-joran pasar murah terus akhirnya harganya anjlok. Petani lagi rugi ya begitu Pak. Kemudian yang berikut juga ini Kota Palu ini kan hanya kota jasa. Ya kita kan menerima pasokan-pasokan dari Parigi, dari daerah Sigi, ya. Ini juga pemerintah Kota Palu bagaimana menjaga agar pasokan ini jangan sampai keluar juga nanti, ya. Karena kita ada pelabuhan Pantoloan, ada Taipa yang berpotensi keluar nanti. Ini juga kita jaga, semua kita jaga ini. Dengan Pak Kabulok kadang kita diskusi, Pak, jangan sampai keluar kota nanti kita di sini harganya sudah terlanjur murah, mereka lempar lagi keluar, wah bahaya lagi kita. Itu yang sebetulnya kita jaga keseimbangan lah. Baik. Ya, ini harga ini. Nah, menjaga keseimbangan itu tentunya punya program prioritas begitu juga Pak. Artinya ke depan, apalagi dengan menjaga kestabilan bersama petani begitu Pak. Nah, seperti apa kemudian dari Perindak sendiri Pak dengan lintas OPD terkait? Ya, kita melakukan pertemuan-pertemuan rutin digelar Pak ya. TPID juga. TPID jalan terus Pak. Jalan terus, ya, Pak. Baik nasional maupun lokalnya. Nasional maupun karena kita setiap Senin. Setiap Senin ini rakor ya. Ketemu evaluasi, begitu, Pak, duduk bersama. Ya, duduk bersama. Itu nasionalnya. Itu nasionalnya. Kemudian secara rutin kita ya antar OPD terkait dari Dinas Pertanian sendiri, BPS, BI kita lakukan sama-sama. Kita tahu bersama kemarin kalau nggak salah Pak David di 12 Maret itu ada rakor TPD yang dipimpin oleh Mendagri begitu Pak ya, Tito Karnavian dan asisten 2 bidang perekonomian pembangunan hadir Pak Rudi Dewanto. Itu bahasnya apa begitu Pak kemudian? Karena Bulog juga hadir di dalam. Sebenarnya ini bahasnya kan masalah inflasi kan. Titiknya inflasi. Jadi tetap dirilis tiap minggunya itu yang berpotensi nanti inflasi itu komoditi apa aja gitu. Dan beras masuk dalam kategori bagaimana cara kita nyikapinya? Kalau beras itu kan masalah nasional. Mungkin sekitar kurang lebih ya 2 atau 3 minggu yang lalu masalah minyak goreng kan kayak gitu loh. Berubah-ubah gitu loh. Ada kemarin 2 minggu yang lalu masalah cabai masuk sama bawangan gitu loh. Masalah bawang. Rokok salah satu macam-macam. Dan ini ada selalu rutin TPID-nya membahas bersama dengan kadang kementerian terkait. walaupun apa itu sulteng itu dikelilingi oleh laut, ikan laut itu bisa aja masuk inflasi gitu loh. Di Luwuk sempat ada inflasi untuk itu begitu Pak ya. Dan kita di bulan Januari awal-awal kan termasuk ikan. Ikan masuk inflasi betul juga. Sekali. Betul. Inflasi kemarin. Walaupun yang tadi benar disampaikan kita dikelilingi laut karena beberapa faktor. Cuaca, BBM, nah itu salah satu penyumbang inflasi itu kenaikan harga BBM. Nah ini kan cuaca masih bermain di anomali Pak. Ya kan khususnya Kota Palu, BMKG sendiri sudah merilis data bahwa kita masih dengan suasana situasi topografi yang tidak menentu begitu, itu berpengaruh juga ya Pak Kadis ya. Makanya sekarang cabai-cabean karena tanaman cabai itu sensitif terhadap cuaca, terutama hujan gitu loh. Lah sensitif itu bisa pohon itu keriting gitu loh, hasilnya nggak bagus gitu. Nah jaminan dari Bulog sendiri begitu Pak, artinya masyarakat dengan berbagai komoditas tetap stabil dan masyarakat tidak risau itu seperti apa Pak? Ya memang begini, ada komoditi-komoditi yang kita kuasai kan, komoditi-komoditi kita kuasai. Ada komoditi yang secondary yang sebenarnya kita itu tidak selalu menyediakan barang gitu. Kayak semacam cabai, bawang merah segala itu kan produk yang cepat rusak gitu loh, cepat rusak. Tapi manakala terjadi kenaikan, kita berusaha koordinasi dengan lintas dinas, bagaimana cara menyelesaikan gitu loh. Apakah perlu kita ambilkan dari daerah surplus gitu loh, terus kita drop. Mungkin kalau persoalannya kayak biar kita bisa jual lebih murah perlu adanya bantuan atau subsidi transportasi, kita bantu transportasinya. Sehingga komponen transportasi itu tidak termasuk daripada harga jual di tingkat konsumen. Seperti itu. Gitu. Artinya semua sektor bergerak begitu? Bergerak. Pak Kabulok dan Pak Kadis, ini apalagi menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri begitu Pak. Tadi saya sampaikan Pak, Kota Palu ini sebetulnya kota jasa, kita punya areal pertanian. Nah kadang biasanya kalau jalan trans ini longsor, jalan Parigi ini longsor, ini biasa oleh wali kota
jemput barangnya di sana, Oke. kayak cabai, apa bawang, karena kalau tertahan sampai Iya. 2 hari, Iya. dia tidak tahan, itu Baik. pasti busuk atau apa. Iya, Makanya barang yang kita cepat rusak koordinasi tadi, dengan iya. dinas terkait, instansi Baik. terkait, Iya. seperti Baik. dari perhubungan, Iya. kepolisian untuk jemput, Iya. kita jemput barang ke sana. Terbagi bersatu dalam satu satgas Satgas. gitu ya. Iya. Baik, terima Ada kasih Satgas Bapak-bapak, Pangan waktu kita namanya. selesai, Iya. tapi kita punya satu pencerahan dan juga satu atmosfer yang bahagia, yang baik begitu, artinya kita tidak perlu risau ya, karena masa panen pun juga akan segera Iya. berlangsung begitu Pak ya. Stok di Bulog aman ya, Aman, secara aman, kuantiti aman. juga aman, kualitas juga premium, medium Aman, juga aman. iya, Baik, aman. terima kasih Pak David sudah bergabung bersama kami, pimpinan wilayah Perumbulok Sulteng. Terima kasih Pak Zulkifli, Kadis Iya. Perindak Kota Palu sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, inilah yang menjadi akhir dari dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Tidak perlu khawatir karena beras dipastikan aman. Begitu, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri dan hari raya besar lainnya. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.